Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from Group 5 of the 10th grade of TKG2, and we will make a presentation about Pancasila and mutual cooperation, or it can be called Gotong Royong. The members of this group are Muhammad Faral Firdaus, Muhammad Hafiz Harif, Muhammad Hasbi Asyidiki, and Muhammad Irfan Razan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hasbi Asyidiki. Hello everyone, my name is Muhammad Hasbi Asyidiki. I am from group 5 and my class is TKG2. Saya akan membacakan sejarah dan makna Pancasila. Sejarah Pancasila. Wikipedia tahun 2010. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila. Pancasila memiliki 3 makna. Makna-makna tersebut adalah 1. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita harus menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada hidup dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan tentang perumusan Pancasila oleh teman saya yaitu Muhammad Hafiz. Terima kasih. Thank you Hasbi, and hello everyone. My name is Muhammad Hafiz Arif from Group 5 and Class 10 TKG2, and I will explain about the formulation of Pancasila. Perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Widyodiningrat. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban, agama, dan kehidupan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Yang kedua adalah Supomo. Wikipedia 2015 pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya. Namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah usulan dasar negara dari Soekarno. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya memiliki prinsip yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima ketuhanan. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dari panitia kecil itu, dipilih 9 orang dikenal sebagai Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPU PKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda, kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPU PKI terbelah antar golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam
dengan golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia 9 tercantum dalam sebuah dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Dokumen ini pula yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohyamin yang berisi yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan kembali. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Hafiz. Saya akan membacakan presentasi selanjutnya, yaitu bentuk pengamalan Pancasila sebagai pelajar. 1. Pengamalan sila ke-1 Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan Pancasila pertama bagi rakyat Indonesia adalah percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, harus menghormati adanya perbedaan agama dan keyakinan. Untuk pengamalan Pancasila yang pertama di lingkungan sekolah, contohnya itu menghormati teman dan guru yang berbeda agama dengan kita, tidak mengganggu kegiatan beribadah teman yang berbeda agama, selalu rukun tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. 2. Pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir pengamalan Pancasila kedua bagi rakyat Indonesia adalah menghormati dan menghargai sesama manusia. Untuk pengamalan Pancasila kedua di lingkungan sekolah, contohnya saling menghargai sesama teman, saling mengasihi dan tidak membedakan teman, menghormati guru saat melakukan kegiatan pembelajaran. Pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalan sila Pancasila ketiga bagi rakyat Indonesia adalah menjunjung tinggi persatuan antar warga masyarakat. Pengamalan Pancasila ketiga di lingkungan sekolah, contohnya bangga menjadi anak Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan guru, saling membantu sesama teman, menjaga kerukunan dan dengan teman dan guru di sekolah. 4. Pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Butir-butir pengamalan Pancasila keempat bagi rakyat Indonesia adalah menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Pengamalan Pancasila keempat di lingkungan sekolah, contohnya menghargai pendapat teman saat mengikuti kegiatan pembelajaran, mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila kelima bagi rakyat Indonesia adalah mencerminkan sikap gotong royong dan sikap adil sesama manusia. Nah, untuk pengamalan Pancasila kelima di lingkungan sekolah, contohnya saling membantu sesama teman yang kesulitan, bergotong royong mengerjakan hal-hal yang sulit, bersikap adil kepada semua teman dan guru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Hasbi dan saya sekarang akan membahas tentang gotong royong. Yang kedua adalah gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Bersama dengan musyawarah, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, serta kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Nasrun. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini lantaran Allah
secara langsung mengamanatkan dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Misalnya dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadiqul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.